I never wait, and you're still so lost. You got fire in your eyes, keeps you open doors. Halo, selamat siang semuanya. Salam sejahtera buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Humas Foriska, Forum Istri Pensiunan Krakatau Bandung, dan beliau adalah juga sebagai Ketua Foriska, Ibu Popon Haris. dan saya Ibu Ida Deni. Siang ini kami berkesempatan untuk berbincang-bincang ya Bu ya. Dengan siapa? Dengan Bapak Alugoro dan Ibu Eni Alugoro. Sebagai narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, apa kabar? Selamat siang ibu-ibu semuanya. Selamat datang di Wild West Steakhouse. Oke. Sehat-sehat semua ya Bu ya. Alhamdulillah. Bincang kita hari ini atau tepatnya siang ini ya Bu ya, dengan tema diversifikasi bisnis dan strategi sukses pengusaha Cirebon. Seperti yang kita ketahui, Bapak dan Ibu adalah Bisnis di kafe, ya, kos-kosan, dan steak ya. Ini merupakan suatu kebanggaan bagi kami, bagi Ibu Foriska, mempunyai anggota yang sangat luar biasa, sudah sukses di dalam bisnisnya. Mudah-mudahan menjadi inspirasi buat Foriska dan yang lainnya. Masya Allah. dan beliau juga sebagai anggota Foriska Bu ya, yang aktif saat ini Bu Eni. Tentunya kita sebagai pensiunan sangat terinspirasi dengan kiprah Bapak dan Ibu dengan bisnisnya ini. Insya Allah akan menambah apa Bu untuk Income ya, Ya. income dia sangat cakep buat pensiunan ya. Mudah-mudahan kami bisa mengikuti jejaknya Pak Alugoro. Amin, 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 amin. Oke, sebelum kita bincang lebih lama lagi dan menggali lebih banyak lagi tentang beliau dan bisnisnya, izinkan Bapak Ibu saya membacakan kurikulum vitae short kurikulum vitae. Insinyur Alugoro Mulyo Wahyudi MSc PhD, Education PhD in International Strategic Management from Twente University Netherlands 2001, Master in Industrial Management ITB 1994, Bachelor in Industrial Engineering ITB 1992. Professional experiences: President, Director, and Founder of Asania Consulting Indonesia, Owner Privacity, CEO in several companies such as Infrastructure KSI, Industrial Water KTI, Port and Logistics KBS, and Power Plant Companies KDL. HR Director in GV Korea Indonesia, Company Krakatau Posko. Investment Director in Pension Fund. Ibu Eni dikenal aktif di Foriska sekaligus mengelola berbagai bisnis. Bolehkah diceritakan sedikit apa sebenarnya yang membuat Ibu terjun ke dunia wirausaha pertama kali? Mungkin ini ya, bisa saya jawab dulu ya. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bu Popon dan Bu Ida serta Ibu Foriska yang telah memilih kami untuk masuk ke dalam podcast perdana ya Bu ya. Ya, betul. Luar biasa, ini kiprah ibu-ibu. Semoga podcast perdana ini bisa bermanfaat bagi anggota Foriska, memberikan motivasi juga untuk berwirausaha, menjadi seorang pensiun yang mandiri dan sejahtera. Jadi motivasi kami membuat usaha adalah kami punya prinsip bahwa selama menjadi karyawan itu kita jangan terlena ya, kita jangan masuk ke dalam zona nyaman, karena bagaimanapun juga itu ujung-ujungnya nanti akan pensiun juga, sehingga kita perlu mempersiapkan diri jauh-jauh hari supaya nanti pada saat kita pensiun itu kita sudah siap, sudah punya kegiatan, kesibukan, syukur-syukur usaha yang bisa memberikan tambahan income yang tadi disebutkan oleh Bu Popon dan Bu Ida.
Itu sebenarnya yang menjadi background kami, sehingga jauh-jauh hari kita memulai usaha. Second thing adalah istri saya dulu adalah bekerja di bank ya. Mungkin nanti istri saya bisa cerita bahwa pada saat bekerja di bank tentunya juga memiliki pengalaman untuk melayani konsumen. Dan pada saat kami sekolah di Belanda itu, istri saya terpaksa resign dan ikut juga ke Belanda. Pada waktu itu saya berpikir setelah selesai pulang sekolah dari Belanda, ingin memberikan kesibukan bagi istri saya, tapi kesibukan yang tidak menghabiskan uang, tapi kesibukan yang menghasilkan tambahan penghasilan dan bisa memanfaatkan skill dan pengalaman istri saya pada saat bekerja di bank. Mungkin Mami bisa cerita gimana dulu bekerja di bank. Silakan. Baik, ya dulu memang saya sempat bekerja di salah satu bank swasta. Nah, kebetulan kami kan ditempatkan di bagian deposito dan bagian tabungan. Jadi setidaknya saya tuh berhubungan dengan para customer kan ya. Jadi saya bisa kalau seandainya suatu saat nanti waktu itu ya punya usaha, saya bisa melayani, bisa melayani customer. Mungkin itu sih awal mulanya. Jadi Bu, ternyata beliau ini sudah punya cita-cita sebelum pensiun. Jadi ada kebanyakan orang kan merencanakan itu ketika pensiun, padahal lebih baik seperti Bapak ya. Jadi sebelum pensiun dia sudah punya program untuk itu. Tapi kenapa ya, kalau boleh tahu Bapak dan Ibu, kenapa bisnis ini diadakannya atau diberdirikannya lini-lini bisnis Bapak dan Ibu ini di Cilegon? Alasannya kenapa bisnis kami dimulai dari Cilegon, karena memang potensi kota Cilegon ini kan sangat luar biasa ya, banyak industri yang ada di kota Cilegon, industri kecil, menengah, dan besar, itu kurang lebih sekitar 100 industri menengah dan besar. Tentunya ini menjadi peluang yang cukup potensial bagi kita untuk memulai sebuah usaha. Kemudian daya beli masyarakat Cilegon ini cukup tinggi juga ya Bapak Ibu. Kita lihat upah minimum di kota Cilegon juga relatif tidak jauh beda dengan di Jakarta, sehingga kalau kita membuat sebuah usaha dengan katakanlah segmennya menengah ke atas itu pasti cukup terjangkau oleh masyarakat di kota Cilegon yang notabene daya belinya tinggi. Dan yang kedua adalah tadi kan motif saya kan untuk memberikan kesibukan buat istri saya. Tentunya kalau di luar kota nanti susah untuk kontrolnya ya. Mungkin Mami bisa cerita bahwa bisnis itu kan benar-benar harus dikontrol ya. Coba mungkin bisa cerita sedikit. Di itu ya Bu ya. Atau ada tambahan boleh? Ya, jadi kalau bisnis itu kan kita harus selalu mengontrol ya, maupun karena ketika kita tuh lengah sedikit juga pasti sedikit berantakan. Dekat aja ini ya kurang terkontrol, apalagi jauh lebih ya kan mungkin kurang ini ya ya prinsipnya harus dimonitor lah ya, bisnis harus dimonitor. Monitor itu ya, dalam monitor. Jadi dari sekian lini bisnis yang Ibu kelola dan yang terbaru adalah Wild West Steak ini ya, yang saya tahu juga ada City, ada kos-kosan. Dari ketiga lini bisnis ini, yang menjadi anak pertama, mana nih kira-kira yang jadi dari tiga ini yang lebih Ibu fokuskan, kalau boleh tahu? Kalau anak pertama kan kita kebetulan mulai bisnis Vivacity itu di tahun 2012 Bu, jadi udah 14 tahun yang lalu, alhamdulillah masih terus bisa bertahan dan
pada waktu itu kami langsung membuat dua jenis usaha, yaitu penginapan atau kos-kosan untuk kelas atas, untuk ekspatriat dan juga untuk karyawan-karyawan manajer ke atas, dan juga dilengkapi juga dengan kafe atau restoran. Jadi memang konsepnya dulu adalah di atas, di lantai 2-nya itu kita bikin kos-kosan atau penginapan, di bawahnya dibikin restoran, sehingga itu menjadi fasilitas at least kepada para penyewa kos-kosan kami, dan itu menjadi keunggulan kos-kosan kami juga dibandingkan dengan kos-kosan yang lain. Alhamdulillah konsep ini sangat diterima oleh para ekspatriat yang ada di kota Cilegon ini. Dulu awalnya penyewa pertama itu adalah ekspatriat India. Mereka menyewa 14 kamar kami. Yang pertama kita bangun kos-kosan hanya 14 kamar. Alhamdulillah sekarang sudah sekitar 46 kamar. Alhamdulillah, dan pada waktu itu disewa oleh perusahaan Jerman, dan keduanya adalah passion kami ya Bapak Ibu. Jadi passion saya kan makan, istri saya masak gitu kan, jadi cocok ya. Jadi susah ini untuk kurus karena saya disuruh istri saya untuk tester nyicipin ya, dan nyicipannya kadang-kadang nggak tanggung-tanggung gitu, satu piring gitu kan, jadi susah juga gitu. Dan kita juga suka jalan-jalan, suka traveling, nginep di hotel dan lain sebagainya. Di situ juga kita berpikir untuk bisnis penginapan ya gitu. Mungkin mau bisa cerita. Kalau kami menginap di suatu hotel tuh, saya sebelum ini tuh pas masuk tuh kita foto-foto dulu. Foto interiornya Kita foto. Kira-kira mana yang bisa kita kontak gitu. Misalnya penataan dari bed, terus interior kamarnya, terus tata letak biasanya parfum, terus ya pelengkap-pelengkap di dalam kamar gitu. Kita sering foto. Oh, nanti kalau kita punya gitu, bercita-cita dulu gitu ya Bu Wawan, kan bercita-cita dulu. Kalau nanti kita punya penginapan lagi, kira-kira nih desainnya seperti itu ya. Seperti ini gitu, biasanya gitu Bu Wawan gitu. Oke. Intinya semacam one stop shopping ya. Jadi ada resto, ada penginapan, dan juga fasilitasnya dekat, terjangkau, dan mungkin harganya juga affordable ya Pak ya. Untuk pertanyaan selanjutnya mungkin dari Ibu Papa, silakan. Terima kasih. Bisnis kuliner di Cilegon sangat kompetitif. Bagaimana cara Ibu memastikan restoran steak dan kafe Ibu tetap relevan dan menjadi pilihan utama konsumen? Tentunya bisnis itu harus dimulai dengan apa yang diinginkan oleh pasar ya, diinginkan oleh konsumen. Dan kita juga lihat target pasar itu menengah ke bawah atau menengah ke atas. Nah, kebetulan kami targetnya adalah menengah ke atas. Kita melakukan survei kecil-kecilan lah ya. Kita tanya kepada teman-teman kita yang menengah ke atas, kira-kira jenis makanan apa yang disukai, dan kita juga melihat restoran-restoran apa di Cilegon yang cukup ramai. Terus terang Vivacity itu dulu dibangun, kita pakai teori ATM ya, amati, tiru, modifikasi. Jadi kita memadukan Pizza Hut dengan Starbucks, Bu. Pizza Hut dengan Starbucks. Jadi kami menjual kopi, tapi juga menjual pizza dan pasta. Kemudian kita tambahin juga dengan makanan lokal, karena banyak juga konsumen yang usianya mungkin sudah kami nggak nyebut tua ya, orang-orang tua itu kadang-kadang nggak bisa makan, nggak kenyang makan pizza sama pasta, jadi kita bikin nasi goreng, kemudian ada sop buntut, iga bakar, dan lain sebagainya. Jadi ini konsep yang pada waktu itu memang belum ada di Cilegon, jadi kita termasuk pionir juga. Sebenarnya bukan kafe ya, bukan coffee shop, tapi juga ada restonya gitu. Dan kita tidak bidik anak muda, tapi bidiknya adalah keluarga dan karyawan. Dulu shifting dari target anak muda ke keluarga dan karyawan. Biasanya keluarga tuh makannya lebih bagus ya. Lebih tertata ya menunya. Supaya kafe kami tetap relevan dan laris,
kita shifting Bu, kita geser target pasar kita. Kalau kafe-kafe yang ada sekarang ini kan lebih ke anak muda ya, kita shifting ke target pasar yang memang belum pernah ada, yaitu keluarga dan karyawan. Dan alhamdulillah lebih sustain, lebih bertahan, dan dari sisi pendapatannya juga lumayan besar. Mungkin kelihatannya tidak ramai sampai banyak motor segala macam, karena yang datang kan mobil Bu ya. Tapi ya kita bisnis itu kan tidak bukan mencari keramaian, tapi mencari cuan kan. Kita itu kan ada penginapan, terus ada resto. Nah, kita tertolong juga sama yang menginap. Jadi mereka pesan makan juga di kami. Kalau ini kan tinggal telepon, kita antar gitu. Berarti balik ke pertanyaan tadi saya, berarti sebenarnya tidak ada anak mas ya, karena saling subsidi ya, Iya. Oh iya. antara kosan dan kafe. Ya bisnis itu harus apa Saling namanya, menunjang ya, harus ya. saling menunjang, melengkapi, dan masing-masing juga harus bisa ini menghasilkan uang Bu. Jangan sampai yang satu disubsidi sama yang lain gitu. Tapi fasilitasnya saling melengkapi gitu. Jadi kami memberikan buku menunya itu di setiap kamar-kamar ini penginapan, kamar-kamar kos itu dikasih buku menu, dan once dia bisa pesan ke karyawan kami dan langsung diantar ke kamarnya gitu. Jadi kayak hotel aja gitu, kayak hotel. Nah konsep kos-kosan kayak gini nggak ada di tempat yang lain, dan kami desain kos-kosan kita itu kayak hotel, persis kayak hotel ya. Jadi kami masuk ke target antara hotel dan kos-kosan di tengah-tengah. Jadi harganya bisa tinggi, tapi tidak semahal hotel, tapi fasilitas dan pelayanannya udah mendekati hotel gitu. Jadi salah satunya kita punya fasilitas make up room ini everyday. Jadi setiap hari kita bersihkan. Once yang penghuni itu habis kerja pulang kan capek ya segala macem, buka kamar tidurnya, ruangan tidurnya itu sudah rapi lagi dan lain sebagainya. Itu setiap hari kita lakukan, karena memang mereka mampu untuk membayar lebih mahal. Ya kita juga memberikan fasilitas yang premium gitu. Steak adalah menu yang sangat bergantung pada kualitas bahan. Bagaimana cara itu menjaga konsistensi rasa dan standar pelayanan meskipun tersebut dengan kegiatan organisasi? Ya, baik. Untuk menjaga konsistensi dari rasa atau mutu dari daging gitu ya, itu kita harus mengontrol supplier dan Memilih supplier yang ini. bahan baku yang bagus. Jadi kita tuh kalau sudah misalnya nih sudah cocok dengan satu supplier dengan daging yang dengan merek tertentu yang emang sudah bagus, kita nggak akan mengganti atau mendowngrade dari mutu dari kualitas dari daging itu, karena bisnis steak itu beneran kita harus mengontrol dari dagingnya itu, jenisnya yang kita jual jenis apa, misalnya apa tenderloin, sirloin, itu benar-benar harus yang kualitasnya tuh premium. Ini dari lokal atau dari Iya. Dari luar. Tahu. US ya. Ini import. import ya semuanya? Berarti bahan baku bukan lokal. Dan tidak ada kendala itu Pak Bu. Enggak. Enggak. Enggak ada kendala karena kita Tidak punya supplier hanya tetap ya. mempunyai satu supplier. Oh, Jadi ketika satu iya. suppliernya itu kosong, kita ada satu lagi yang bisa mensuplai. Oke. Kadang-kadang tuh susah juga kalau lagi mau lebaran, Hari-hari besar ya. Hari besar itu berebut dengan. Kita agak stok agak banyak iya. biasanya. Mungkin sedikit menambahkan Bu, untuk konsistensi biasanya kita kan suka kontrol ya, kita datang ke ini restoran kita, kebetulan kita sekarang ini kan alhamdulillah udah punya 3 ya di PCI, kemudian di Kavling GM dan di Global ini. Jadi kita suka datang rutin, mungkin seminggu minimal 2 kali, dan pada waktu itu kita selalu pesan makanan. Dan pesannya harus ganti-gantian. Itu tujuannya adalah untuk ngecek apakah kualitas makanannya itu tetap konsisten, dan kalau berubah ya kita langsung kontak pada chef-chef kami gitu. Ya. Dan uniknya kalau kita pesan itu kita harus tetap bayar gitu, karena
karyawan kita kan sudah melayani ya, sebagai bentuk apresiasi kita tetap bayar meskipun biasanya ada diskon owner gitu ya. Dan karyawan itu ada insentif Bu, ada insentif harian berdasarkan penjualan, sehingga event pemilik yang makan juga kita harus bayar, termasuk ini saudara saya, ada ibu saya, seperti ini kita bayar gitu. Jadi supaya si Administrasi ya untuk bagus gitu tertib ya. administrasi dan ada insentif buat karyawan kan memang berdasarkan penjualan gitu. Berarti walaupun QC-nya adalah ownernya sendiri. Iya. Untuk Kita rutin muter makan, ngecek gitu. dari- Makanya susah untuk langsing Bu. yang penting sehat Pak Bu. Berikutnya mungkin Bapak. Ya. Kafe saat ini bukan hanya soal kopi, tapi soal suasana. Konsep seperti apa yang Ibu usul untuk menarik pasar anak muda atau profesional di Cirebon? Kebetulan saya kan suka seni Bu ya. Suka ya hal-hal yang art gitu ya, seni ya. Jadi memang di semua bangunan yang kami gunakan untuk bisnis itu biasanya ada tema-temanya Bu. Kayak sekarang di Stick House ini temanya adalah cowboy, karena memang stick itu kan berasal dari barat ya, dari Eropa dan Amerika, sehingga pada waktu itu kami berinisiatif untuk membuat sebuah tema yang belum pernah ada khususnya di Kota Cilegon, yaitu interior ala cowboy seperti di abad 18 ya, di Amerika abad 18. Ini suasananya agak gelap, tapi ya seperti inilah Bapak Ibu bisa lihat gitu ya. Dan ini cukup viral ya, cukup viral juga. Pada waktu kita opening itu TikToknya itu sampai yang nge-like, yang follow, yang forward itu cukup banyak sekali, karena memang konsepnya ini cukup unik gitu ya. Termasuk kita juga punya penginapan, Galeri Vivacity juga, mungkin Bu Popon dan Bu Denny juga lihat itu desainnya dari Bali ya. Jadi kami bawa tukang-tukang dari Ubud untuk membuat ukiran-ukiran yang ada di depan Galeri Vivacity. Dan para ekspatriat tuh suka karena dia lihat ini Bali kan gitu ya. Jadi sebelum dia ke Bali, dia udah lihat oh bangunan Bali itu kayak gini gitu ya. Jadi wajah penginapan kami, wajah kosan kami itu sudah mempromosikan bisnis kami, karena orang pasti kalau lewat lirik ini apa gitu. Tapi karena namanya galeri dulu, kadang-kadang orang mikirnya ini kayak spa gitu ya, atau butik gitu ya, tapi sebenarnya itu adalah kos-kosan atau penginapan gitu. Yang kos di sana itu apakah orang dalam Indonesia atau memang orang luar? Jadi itu yang kos di galeri itu mix sih. Ada Korea, Jepang, ada orang Inggris kalau nggak salah, sama orang Indonesia. Banyak Standar harga kan sama ya Bu? Standar standar harga sama ya. Sayangnya sama ya, harusnya bedain ya. Itu tipe kamar. tipe kamarnya. Nah, Tipe kamar dan fasilitas. ya ada yang termahal, ada yang mahal, ada yang sedang aja. Ada superior, ada deluxe, sama suite room Bu. Kalau boleh tahu ya Bu Pon, apakah penginapan itu untuk long time atau boleh hanya short time gitu, misalnya ada acara nikahan atau apa, kami boleh misalnya 3 hari saja atau 2 hari Karena saja. kebetulan kita tuh selalu full. Oh, Jadi ketika ada yang check out, mungkin nunggu ada yang check in berikutnya, misalnya 2-3 hari, kadang-kadang bisa disewa harian. Tapi kebanyakan long stay. long stay. Yang paling banyak mungkin sekarang ini Korea. Korea ya. Korea. Oke, sebenarnya pertanyaan saya selanjutnya adalah itu, bahwa apakah pekerja industri di Cilegon ini yang disasar Bapak dan Ibu gitu untuk penginapan atau untuk kafe, atau ada lagi yang disasar selain di luar Cilegon? Ya, ya seperti yang sudah saya mention sebelumnya, bahwa memang target kami adalah karyawan industri dan ekspatriat ya. Di Cilegon ini memang luar biasa, banyak industri, banyak pembangunan pabrik yang notabene banyak ekspatriat dan karyawan yang keluarganya itu di Jakarta Bapak Ibu, tapi dia
kerjanya di Cilegon itu sementara proyek itu sedang berjalan dan biasanya weekend itu dia pulang. Jadi kami sangat diuntungkan biasanya weekday itu dia ke kantor, artinya pemakaian listrik dan airnya kan sangat minimal ya karena dia lebih sibuk kerja di kantor. Weekendnya sendiri dia pulang ke Jakarta kosong. Ya biasanya seperti itu. Jadi Jumat tuh dia udah pulang. kantor langsung Balik ke Jakarta. Nah, datang lagi di Senin sore. Jadi kita hemat air dan listrik. Iya. Terus tadi dikatakan oleh istri saya bahwa basically itu memang a long stay Bu ya. Tapi kadang-kadang pas ada yang keluar, yang tamu long stay berikutnya kadang-kadang ini belum datang. Ya. Nah, untuk meningkatkan pendapatan itu tadi yang kamar kosong mungkin 1 hari 2 hari itu kami jual lewat platform digital kita ke tiket.com. Jadi kita bisa menjual secara harian lewat tiket.com. Itu boleh ya Pak ya? Kan masih terikat dengan misalnya si Fulan nih, si Fulan Kan kosong Bu, kondisi tapi dia kosong. bayarnya full kan ke Bapak Ibu? Enggak, itu kondisi Dia ini kontraknya sudah selesai Bu, kontraknya sudah selesai saya kosong. pikir, oke. Tapi tamu yang berikutnya, yang long stay berikutnya itu belum datang, Oh. belum Jeda ya? ada lah, belum ada gitu. Berarti di saat jeda mengisi kekosongan kamar itu. Untuk mengisi kosongan, kita jual harian lewat tiket.com. Iya. Karena sekarang zaman digital kan sangat penting ya Bu ya. Sekarang ini semua bisnis harus masuk ke digital dan kalau yang restoran kita ke GoFood dan GrabFood. Harus Bu. Kalau Ya, kita sama nggak ke situ ya susah gitu. Sudah sama ya berarti Bu ya dengan mereka. Bagus juga ya, maksudnya beliau ini adalah kemudian mengajak serta UMKM juga dong ya, diajak nggak sih? Kalau boleh tahu, misalnya dari sisi camilan, Bapak Ibu ngambil misalnya apa ya khasnya Cilegon tuh misalnya rengginang atau apa gitu, ada nggak? Semua vendor-vendor kami kan sebenarnya pengusaha-pengusaha kecil-kecil juga ya. Oh, Jadi semua bahan baku ya, kemudian pedagang-pedagang pasar dan lain sebagainya kan juga kita libatkan ya. Penjual ayam, penjual telur, macam-macam ya. Ini semua tentu saja ya terlibat gitu. oke. Berarti merata ya Bu ya? Apa fasilitas lagi yang perlu Ibu membuat sebuah kos? fasilitas wajib kos supaya penuh. Salah satunya itu dari fasilitas yang kita punya itu fasilitas kos yang kita punya harus dilengkapi dengan WiFi, kulkas, AC udah itu wajib ya. Terus TV, water heater, Kamar mandi dalam. kamar mandi dalam. Itu syarat wajib untuk kos supaya diminati. Dan yang jelas harus di cleaning setiap hari itu. Seperti hotel lah Bu. Jadi fasilitas itu tuh kita kita punya ya. Jadi kita cleaning tiap hari. Jadi mereka takut. Dan ya itu seperti sudah disampaikan tadi, ketika keluar kamar berantakan, pulang kamar sudah bersih lagi. Fasilitas hotel ya? Iya. Iya. Kadang-kadang ada yang request juga, nanti saya datang jam 6 tolong ya nyalain dulu AC-nya biar dingin. Ada juga. Oh iya. Kita juga sudah melakukan juga membantu Kenyamanan. ya penghuni kos menyalakan AC. Jadi karena hubungan saya dengan para pengguna kos juga sangat baik ya, kekeluargaan. Oh iya. Ya, jadi kita keluar. Kalau ada yang sakit kadang-kadang minta obat gitu ya. Nyaman jadinya ya, yang kos di tempat Bapak Dan jadi. kadang-kadang kalau kita masak kelebihan juga kita share gratis gitu ya. Kalau bulan puasa ada juga kan yang non muslim, Ya, kita suka kirim juga. takjil gitu. Wih keren. Kita kirim kolak misalnya, Iya. gorengan. Jadi hal-hal kecil itu yang bisa membuat mereka merasa betah dan nyaman dan Kadang-kadang juga kita tanya, Bapak, Ibu ada masukan ya untuk kos kami gitu. Mereka bilang, oh enggak itu udah, terima kasih pelayanannya baik. Keren.
Kalau Pak ini kalau sih Kita laundry ada kerjasama dengan ini. Jadi kita ada laundry yang Langganan lah. langganan. Langganan. Sudah ada. Dan itu juga memberikan kesempatan juga kan untuk pengusaha kecil juga untuk Ya, include ya. ikut berkembang juga gitu. Kalau semuanya kita ini kan juga nggak enak juga ya. Iya, ya. Laundry karena kalau satu laundry itu dia kewalahan. tidak ada 4 laundry yang sudah kerjasama ya. Oke. Berarti sangat human ya, maksudnya dalam bentuk terutama menghadapi konsumen atau siapapun itu yang menginap atau makan ke resto dan kafe. Tentu dalam mengelola kos berarti kan adalah kita sedang mengelola manusia gitu, ya kan Pak Bu, bahwa penghuni ini tentu punya suka duka. Bagaimana Ibu dengan penghuni kos ini menanganinya berbagai karakter gitu loh, supaya mereka bisa begitu, apa sih kiat Ibu dan Bapak supaya tidak lari gitu? Ibu yang ngurusin tiap hari ya. Bapak kan kerja dulu ya. Silakan. Kalau untuk penghuni kos tuh biasanya itu Bu, kita tuh memperlakukan penghuni kos tuh seperti keluarga. Jadi kadang-kadang gitu ya, saya lagi di depan gitu, kan mereka udah tahu ya, gitu. Kadang-kadang saya kenalan dulu gitu kan. Jadi kita tuh sering nyapanya tuh gini, ketika ini datang katanya ada kendala apa di kamar gitu, misalnya ini AC kurang dingin, kita harus gercep. Jadi atau misalnya Bocor misalkan. AC-nya bocor Atau kamar kita mandinya harus bocor. cepet. Misalnya kamar mandi biasanya kan juga ada juga tuh yang ya ada ini ya, karena perlu perawatan kan, kamar itu perlu perawatan. Kadang-kadang ada juga yang hordengnya kotor nih, perlu dicuci. Nah, kita gercep di situ Bu. Jadi ketika ada kendala kita langsung gercep, mereka senang banget. Berarti maintenance-nya sangat diperhatikan ya. Iya. Sebelum dia ngeluh, Ibu udah benerin dulu, Bapak udah benerin dulu, kayak gitu kan ya? Iya. Dan nggak ada kendala tuh Bu. Misal contoh nih, tiba-tiba penghuni kos itu adalah kemudian berkarakter tidak baik. Bagaimana cara Ibu supaya dia itu tidak stay di Ibu, tapi dengan cara halus, bahwa Ibu udah tahu nih karakter ini akan merugikan hunian kos Ibu gitu. Bagaimana caranya supaya dengan halus, tapi dia tidak di situ lagi, tidak nginep Ibu lagi. Kan kadang ada kan Pak, tidak semua orang baik-baik aja loh. Bener nggak sih? Kebanyakan sih baik ya. Paling Alhamdulillah berarti ya. satu dua ya. Masalahnya kadang satu dua tuh bayarnya telat gitu ya. Gitu-gitu Ya tugas istri lah untuk kontak gitu ya supaya bayar. Bagaimana cara ini membagi waktu dan fokus Anda ketiganya tetap berjalan secara autopilot? Ya sebenarnya kalau saya kan sibuk bekerja Bu ya. Kemudian untuk pengelolaan sehari-hari kami serahkan ke istri saya. Dan kalau pada saat bisnis itu dimulai biasanya saya hanya terlibat di dalam perencanaan. Dan juga di awal-awal biasanya saya monitor dan istri saya kasih kewenangan ya untuk mengoperasikan. Kemudian biasanya saya kasih batasan kewenangan gitu. Katakanlah kalau ada pengeluaran di atas 5 juta itu baru konsultasi dengan saya. Tapi kalau di bawah 5 juta silahkan istri saya memutuskan gitu ya, supaya bisnisnya bisa berjalan dengan cepat. Kemudian di setiap tempat usaha itu biasanya ada manajer. Jadi di kafe ada manajernya, di steakhouse ini juga ada manajernya, kemudian di penginapan juga ada manajernya, sehingga masing-masing manajer itulah yang mengelola secara rutin sehari-hari, dan istri saya tinggal kontrol saja. Jadi kalau ada masalah-masalah,
kerusakan dan lain sebagainya, istri saya tinggal kontak kepada manajer-manajer di setiap tempat usaha. Gitu. Itu mungkin lebih memudahkan kita ya, tidak terlalu capek. Makanya kita berdua bisa traveling, bisa jalan-jalan dan lain sebagainya. Dan kita juga membangun SOP ya, standar operasi, sehingga karyawan itu punya pedoman untuk melaksanakan pekerjaannya. Jadi kuncinya adalah kita harus punya standar operasi yang harus diikuti oleh seluruh karyawan, dan juga di setiap lini usaha, setiap tempat usaha harus ada manajernya masing-masing. Sehingga ya udah kita bisa jalan-jalan, bisa nge-gym berdua dan lain sebagainya. Kita tidak terikat dengan bisnis kita gitu. Mak, kalau manajernya ini tuh mereka itu memang punya ini diwajibkan punya pendidikan tertentu atau boleh ya, atau skill graduate. Yang penting orangnya bisa dipercaya, satu. Yang kedua ya memang sedikit punya pengalaman lah terhadap bisnis ya. Kalau kebetulan yang menjadi manajer di restoran dan kafe adalah memang kokinya masing-masing. Jadi dia merangkap selain menjadi koki juga menjadi manajer. Berarti nggak harus punya basic education dari keuangan? Oh, enggak. Nggak harus ya? Enggak. Tapi yang penting adalah honesty ya, jujuran. Jujur dan dia punya kompetensi di bidang itu gitu. Iya. Oke, seperti yang kita tahu, Ibu Eni ini adalah juga anggota Poriska ya, Bu Popon ya? Iya, betul. Dan beliau juga aktif di Poriska. Kemudian bagaimana gitu perannya komunitas Poriska ini dengan usaha Ibu sebagai pengusaha, apakah bisa gitu mengembangkan jaringan dan mentalitas bisnis Ibu? Pengaruh nggak sih kita ini Poriska ini, ada nggak dikit aja gitu kira-kira? Saya memang tidak terlalu banyak mengikuti kegiatan di luar ya, Bu Pompon. Tapi untuk promosi biasanya sih dari arisan-arisan ya. Nah, itu dari anggota Poriska juga sangat membantu, karena ketika kita mempunyai bisnis baru, kadang-kadang banyak juga yang mempromosikan bisnis saya, misalnya Vivacity itu ada misalnya bisnis baru, misalnya stick gitu. Banyak teman-teman yang mempromosikan juga, mungkin dari arisan Atau dari kegiatan Poriska ikut gitu. Dari kegiatan Poriska kan sebenarnya Benar, banyak yang punya medsos dan bisa publishin ke medsos. ibu-ibu Poriska juga sering banyak yang membantu saya untuk mempromosikan itu. Jadi kami sangat terbantu untuk menjadi dikenal. Jaringan lebih luas lagi, salah satunya dengan yang tadi itu ya, kita kalau rapat Poriska ya. Sangat membantu. Oh, thank you. Berarti Ibu Popon sering-sering adain rapat di Vivacity atau di sini ya kan, di Wall Street ini. Tentu ada diskon. Diskon. Spesial ya. Ada Bu, pasti Bu, ada Bu. Iya. Karena memang sih ya Bu ya, kita tuh nyaman dengan tempat strategik dan nggak jauh dari tempat kita tinggal. Dan satu hal, menunya itu enak semua. Kalau menurut saya ya, menurut Ibu gimana Bu? Enak gitu, malah kita beberapa kali kita mengadakan rapat di sana ya Bu Eni ya. Terima kasih Bu. Iya. Itu pernah di sana juga gitu. Jadi di sana itu saya tuh yang senang itu variannya bermacam-macam. Iya. Varian makanannya itu, jadi ibu tuh bisa memilih gitu ya. Kan selera kita tidak sama ya. Ada yang terbaru tuh kemarin saya cobain, enak banget. Nasi sapi. Ya, itu Nasi sapi. Saya sampai bungkus juga loh, makan di tempat, take away juga. Enak Nasi banget. goreng ya. Nasi goreng sama nasi sih. Ini Ibu sendiri yang ngeracik? Iya. Oh, keren. Kebetulan Keren banget. Biasanya gini, hobinya kan masak ya. Istri saya tuh hobinya masak ya, ketika kita di luar makan gitu misalnya, di kafe atau di restoran. enak loh gitu. Coba kita bikin bisa nggak ya gitu. Berhasil loh, saya nambah. Tapi take away yang satu untuk sahur. Oh, iya. Iya, selanjutnya Bu Pon. Selama perjalanan bisnis pasti ada masa sulit ya.
seperti masa pandemi. Apa strategi survival ya digunakan hingga bisa tetap eksis sampai sekarang? Waktu COVID itu kita diharuskan tutup ya Bu ya, di 3 bulan pertama itu kan Iya, semua usaha tutup dan kita nggak boleh keluar rumah loh waktu itu. benar. Sehingga strateginya supaya tetap berjualan ya kita jualan online. Jadi kita daftar ke GoFood, ke GrabFood supaya karyawan kita bisa jualan. Jujur 3 bulan pertama COVID kita rugi Bu, dan itulah mental seorang pengusaha itu diuji. Iya, iya. Iya. Apakah mentalnya tangguh atau cengeng gitu ya. Iya. Dan kita juga tidak pernah memecat karyawan ya, kecuali karyawannya mungkin menikah atau pindah rumah dan lain sebagainya. Kita jarang memecat karyawan, sehingga karyawan kami sejak kami berdiri sampai sekarang relatively kalau Bu Popon dan Bu Deni ke sana pasti kok yang ini terus gitu ya. Kecuali kalau perempuan biasanya menikah terus keluar, meskipun kadang-kadang setelah anaknya besar dia nganggur pengen kerja lagi, dia balik lagi dan kita terima. Jadi usianya kadang-kadang di tempat kami relatif agak nggak terlalu muda-muda sekali karena memang mereka betah bekerja di tempat kami. Jadi strateginya adalah pada waktu COVID kita menggencarkan jualan lewat digital atau online. Itu aja. Ibu Popon tidak ada PHK ya, Oh, iya. dari masa COVID dan sekarang. Berkah jadinya, karena manusia kan manusia. Iya. Mungkin bisa cerita Mom, treatment mengelola karyawan. Saya tuh di karyawan tuh nggak pernah apa ya, saya anggap keluarga sendiri. Jadi ketika sakit butuh bantuan kita bisa kasih biaya pengobatan. Terus Anak sekolah. anak kadang-kadang Oh, iya. anak mau sekolah nggak punya uang juga kita bantu. Jadi apa ya, Manajemen kekeluargaan ya, jatuhnya. keluargaan ya. Jadi saya tuh kayaknya tuh suka kasihan gitu kalau dari ketika udah punya anak mau sekolah tuh sulit mau bayar seragam atau apa. Jadi kita kasih bantuan. Keren. Mungkin itu yang bikin mereka betah Bu ya, karena menemukan tempat kerja yang lingkungannya seperti ini kan jarang ya. Hubungan ini kekeluargaan ini kan sangat jarang, dan Kadang makan juga kita sama loh Bu Bapak. Nggak bedain ya. jadi Kita makan, mereka makan Sama. lauknya sama. Memang harus seperti itu ya Bu Eni ya. Yang sesuai dianjurkan agama itu apa yang kita makan harus sama dengan Iya. pegawai atau yang Beda. Oh ini buat rasnya pun juga bagus seperti yang kita makan juga gitu. Iya, harus begitu sih. sama semua. Alhamdulillah jadi sehat-sehat juga karyawannya. Aduh. karena kalau mereka sudah dianggap kita seperti keluarga itu tuh sangat menguntungkan bagi kita ya. Iya. Salah satunya itu mereka itu menjadi jujur gitu ya. Iya. Karena kita sudah menganggap keluarga, jadi mereka tuh tidak akan berbuat macam-macam ya. Iya. Jadi tetap sebenarnya itu keuntungan buat yang punya owner di sana Iya. gitu. Dengan adanya kekeluargaan itu mereka tuh akan tercipta ada rasa kejujuran. Iya. Terus mungkin sedikit menambahkan Bu, bahwa selain gaji kan mereka juga terima insentif ya berdasarkan target penjualan. Dan untuk karyawan-karyawan yang kunci itu kita berikan saham. Keren Jadi banget. kita berikan saham, Saya ya dapat memang jadi, Bu. tidak besar tapi lumayan, sehingga dia merasa memiliki juga bisnis ini gitu, karena dan semakin gede bisnis ini dia juga nilai nilai sahamnya naik dan ini pendapatannya juga naik. Jadi kami berprinsip bahwa kalau bisnis kami itu besar pun juga seluruh karyawan juga harus lebih sejahtera lagi gitu, Bisa menikmati ya. bisa menikmati dan lebih sejahtera. Gitu. Boleh daftar ya Pak ya? Yang buat bayar. Saya duluan. Gak apa-apa deh. saya Nah, dengan bukain seperti pintu. ini karyawan karena merasa memiliki, kalaupun kita pergi traveling ya kita tenang-tenang saja, mereka pasti akan menjaga, mereka pasti akan bekerja dengan baik, membersihkan, melayani dengan baik. Itu sebenarnya ini salah satu resep dan ya harusnya kita tidak cerita ke orang lain ya, ini kan taktik atau strategi untuk bisa survive ya Bu ya, untuk bisa sukses ya. Tapi ya nggak apa-apa, kita sharing kepada Bapak Ibu semuanya bahwa memang mengelola karyawan itu menjadi kuncinya Bu. Ya, kalau kita punya karyawan gonta-ganti keluar segala macam kan susah ya untuk mendidik kembali dan lain sebagainya. Karyawan kami bahkan ada yang
Kita itu sudah mulai kenal sejak kita di Cilegon, udah 30 tahun yang lalu. Wah, Ya, Mas kebetulan Kang. dia tukang sayur keliling, Bu, dan usianya udah semakin tua, terus kita hire untuk belanja ke pasar setiap pagi. Wow. Jadi dia yang urusan pembelian bahan baku ke pasar. Usianya mungkin udah hampir sama dengan kita, karena dulu waktu saya masuk di Cilegon kan masih muda, dia juga masih muda jualan sayur keliling gitu, namanya Mbak Jimah ya, mungkin Oh, ya. Bu kalau ke rumah saya tahu. Ya dia udah kerja sama kami udah 30 tahun. Ada juga karyawan yang usianya udah 70 tahun, Bu. Oh ya? Dan kita juga tidak pernah mecat, sepanjang dia perform sehat, ya udah kerja terus dengan kami. Jadi tidak ada istilah pensiun, sepanjang masih kuat, masih bisa kerja dengan baik, ya kita tetap Kayak di bertahan. Jerman ya. Di Jerman kan gitu, dia tidak melihat usia, tapi selagi dia bisa dan mampu, kemudian di Kecuali kalau dia udah merasa capek, ingin istirahat, ya monggo silakan. pernah ada ini nggak Pak, Bu, sabotase karyawan. Jadi misalnya ada kafe baru, kemudian mereka tahu kualitas dari karyawan Bapak dan Ibu adalah baik gitu. Ya, Pasti ada yang mengundurkan diri keluar, kemudian balik lagi gitu. Pernah? ya pernah sih, pernah ya ada karyawan atau koki kita lah ya, Ya itu. itu keluar dibajak sama orang lain. Tapi karena mungkin dia melihat bahwa treatment orang lain itu berbeda dengan kita lebih akrab, lebih dianggap sebagai anggota keluarga. Akhirnya balik lagi Bu ke kita. Jadi ya itulah ya, memang memanage. Jadi salah satu kunci sukses sebuah bisnis adalah bagaimana kita bisa mengelola SDM, mengelola karyawan dengan baik. Disitulah kuncinya. Apakah ada rencana ekspansi atau ini bisnis baru yang sedang dilirik dalam waktu dekat? Oh, Untuk saat ini belum. Mungkin sudah pernah terpikir sih, saya pikirkan, cuman masih belum ada. Belum ada ya? Iya. Karena di sini juga itu udah harus mengelola 3 tempat ya, gitu ya, Iya. gitu ya. Tapi- Harus ya dengan di PCI ya. PCI ya. Tapi next mungkin kita lagi berpikir untuk buka di Serang, Bu. Bukan di sana. Meskipun memang jadi repot. Dalam Ulang usaha yang kali. sama, dalam usaha yang Ya, kita pengen buka entah itu Vivacity atau Steakhouse ini di Serang. di Serang. Ya. Cabang baru ya. Tapi bukan dalam jangka waktu yang dekat ya, mungkin paling cepat tahun depan lah kita buka. Oke. Tapi kalau saya sih lebih senang ke bisnis kos-kosan. Oh ya. ya. Iya. Kenapa tuh Bu kalau boleh tahu? Apa karena tidak harus di review setiap hari bagaimana kualitas dari menu? Manusia kan nggak pernah di review ya. Maksudnya Iya. hanya relationship-nya aja gitu. Apa Ya, itu karena aja? kalau kos-kosan itu tidak terlalu repot ya, betul. Tidak terlalu repot, hasilnya juga lebih Besar ya. besar meskipun modalnya Modalnya juga besar. Tapi Balance apa dong ya. kadang-kadang deg-degan sih saya kalau kafe itu ya. Oh ya, hari ini rame apa enggak? Hari ini sepi gitu ya. Karyawan kan harus tetap Ngurusin karyawan ya. Iya. Jadi kalau karyawannya tetap enggak, udah kadang-kadang itu kayak apa ya? Sedih juga. Gitu. Makanya kadang-kadang saya suka memberikan pribadi juga gitu. Selain dari hasil. Kalau kos-kosan kan udah long stay Bu ya. Jadi long stay itu income kita stabil kan. Long stay ada yang bulanan, ada yang setahun bahkan Bu. Udah langsung dari depan. Jadi kita tenang gitu. Tapi kalau kafe seperti ini kan bisa lihat ya harian. Kadang kemarin sangat ramai, sampai hari ini agak relatif kurang dan lain sebagainya. Jadi mental kita kalau kita udah terbiasa sih udah. Tapi kalau Bapak ini ibu-ibu baru mulai bisnis restoran, kemudian kondisinya katakanlah dari rame kemudian sepi, mungkin agak panik gitu. Kalau kita sudah biasa, ada hari-hari rame dan hari sepi ya. Kalau restoran itu biasanya Senin itu sepi Bu. Oh, puasa. Karena weekend itu dia sudah habis-habisan keluar kota, habis-habisan makan di luar, mungkin duitnya sudah berkurang atau habis, sehingga Seninnya dia relatif tidak keluar lagi untuk makan di luar gitu. Dan biasanya Senin kan karyawan itu rapat ya Bu ya. Hari pertama di minggu itu kan biasanya rapat dan lain sebagainya, jadi tidak punya kesempatan untuk keluar makan. Biasanya makannya lewat GoFood dan lain sebagainya. Jadi
kita biasa sudah tahu ada siklus-siklus kapan sepi, kapan rame. Tapi kalau bisnis kos-kosan itu alhamdulillah sejak berdiri sampai sekarang tingkat hunian kita hampir di atas 90% terus. Almost selalu penuh terus, bahkan kadang-kadang ini waiting list, Bu. Kadang-kadang sampai berantem, Bu, rebutan untuk Bisa masuk. bisa masuk gitu ya. Tolong dong nanti saya dikasih tahu ya dia ini tinggal dulu di tempat yang lain terus nanti pesen, nanti kalau kosong saya pindah ya. Jadi gitu ya, Om ya. Iya, kadang kita membantu teman juga kan, ketika kita full, kita kasihkan teman. Gitu. Oh, iya. Karena kita udah kelebihan, Bu. Kadang kita share juga ke teman-teman yang Kadang-kadang bisnis juga ada yang kos-kosan gitu. ke saya, Bu, nanti kalau ibu penuh, ada yang cari kos, nanti kasih saya ya. Gitu. Saya sudah, Kita sharing juga ke teman-teman yang Simbiosis mutualisme ya. Intinya seperti itu. Iya. Eh, Ya, dan saya dengar juga katanya kos di tempat Bu Eni itu harganya itu premium ya Bu ya, berbeda dengan tempat yang lain. benar nggak? Itu saya udah mendengar nih dari ibu ya, terutama ibu kata kalau kos di Bu Eni itu harganya premium, jadi katanya yang tinggal di sana itu banyak orang luar ya, terutama orang Korea itu kan gitu. Mungkin sesuai fasilitas, Iya. sesuatu yang didapat. saya memang mungkin dari segi harga lebih tinggi sedikit dari yang lain. Tapi kan kita memberikan fasilitas yang lebih. Sesuai ya. Ya, jadi tiap hari saya kadang-kadang tanya dari penghuni kamar, kan juga cerita ke saya, oh kalau di sana itu saya nggak dibersihin Oh, kamarnya gitu, kalau di sini setiap hari dibersihin gitu. Setiap hari wangi kamarnya, karena setiap kali dikirim pasti saya menyediakan gas itu spray. pengharum ruangan, Harum ruangan. dan kamar mandi pun juga dikirim seperti itu, dikasih pengharum. Jadi memang sedikit lebih dari yang lain, tapi kan kita memberikan lebih gitu. Sesuai dengan fasilitasnya ya, sesuai dengan fasilitasnya. Karena mereka pasti tidak cerita sama saya kamarnya hanya 2 kali seminggu dibersihkan, kamar mandi juga seminggu sekali, kalau saya kan setiap hari. Iya, ya seperti di hotel ya. Ya, itu ya Bu ya, lebih mengutamakan servis. Iya. Garis besarnya sih ya Bu pokoknya. Banyak perempuan atau pengusaha muda di Cilegon dan anggota Polriska yang ingin memulai takut gagal katanya. Jadi apa satu pesan terpenting dari ibu untuk mereka? nah, ini artinya. Pesan saya kepada teman-teman yang ingin memulai bisnis, bisnis yang sukses itu adalah bisnis yang dimulai ya Bu. Jadi banyak teman-teman yang berwacana, bercita-cita ingin bisnis, tapi cuman dimimpikan aja atau dihitung-hitung aja, tapi tidak mulai-mulai gitu. Oh iya. Jadi bisnis yang sukses itu bisnis yang dimulai aja. Jadi harus ada keberanian untuk memulai. Nah setelah dimulai, kita harus terus berinovasi Bu. Kayak di restoran kami setiap 3 bulan sekali membuat menu-menu baru ya. Seperti saat ini di Vivacity ada menu baru, nasi sesapi dan nasi goreng sesapi. Jadi kita terus inovasi, termasuk juga interior juga kita update Bu. Kita update total setelah 10 tahun di Vivacity itu kita rombak semua interiornya, karena kalau interiornya tidak dirombak kan bosen Bu ya. Bosen, jadi kita rombak. Jadi dari sisi interior kita rombak, dari sisi menu juga harus kita keluarkan menu-menu baru. Ini yang membuat kafe kami selalu dikangenin, karena pasti ada hal-hal baru yang mereka pengen temui gitu di restoran kami. Harus ada inovasi baru dia. Inovasi. Penyegaran lah ya. Jadi yang pertama kalau ingin memulai bisnis harus ada keberanian untuk memulai gitu. Kayak orang pengen bisa berenang, kalau dia nggak berani nyebur, ya nggak akan bisa berenang seumur hidupnya gitu. Iya benar. Tinggal nyemplung aja gitu. Sama ini nyemplung untuk memulai bisnis. Harus ada Gitu. keberanian. Ya. Biasanya kita jangan menunggu sempurna Bu. Kita bikin perencanaan bisnis yang sempurna, saking sempurnanya itu tidak dimulai-mulai gitu ya. Yang penting mulai dulu, nanti kita perbaiki sambil jalan, kita gitu.
Dan yang saya ingat itu Bu Eni itu pada saat tinggal di kompleks itu sudah senang bisnis ya. Jualan gudeg. Saya ingat. Oh iya. Jualan gudeg, Bang. Gimana, Bang? Ya, jalan besi. Iya, Saya dulu pernah. sejak dulu Ah, kan pernah beli gitu. Memang jiwa Bu Eni dan Pak Lugoro itu sama ya gitu. Jadi senang berbisnis ya. Jadi mau memulai dari hal yang kecil ya gitu. Itu yang luar biasa bagi kami gitu. Jadi kita itu kadang-kadang untuk mulai hal itu yang sulit ya gitu. Itu kiatnya itu bagaimana itu harus apa agar kita itu menyenangi bisnis itu seperti apa gitu. Agar kita mencintai bisnis itu seperti apa gitu. Ya. Sebetulnya awalnya saya juga suka takut ya kalau Takut dan malu. kurang pemalu. Jadi ketika kita sedang ngobrol nih, ada teman ngajakin kerjasama, misalnya suplai batik dari daster, dari meja dan lain-lain. Kita tuh kalau mau menawarkan itu rasanya tuh takut, oh nanti kalau saya nggak dibeli gimana ya? Gitu. Malu ya? Malu. Gitu. Nah biasanya saya nyuruh Pak Alu tuh suruh Jualan. jualan. Jadi dimulai dulu dari Pak Alu suruh jualan, bantu saya gitu. Nanti biasanya saya kalau udah mulai saya baru mau ngikutin. Tapi kalau untuk makanan, karena saya sebenarnya nggak bisa masak walaupun hanya saya senang mencoba. Tapi maaf nggak bisa masak, tapi bisa masak. masakannya enak-enak semua. Bisa masak. Gimana saya nih yang nggak bisa masak? Pinter loh, pinter masak. Beda untuk menjual. Oh ya? Ya, Pertama-tama ya? ya tapi saya suka suruh teman saya atau anak saya nyoba, gimana nih enak nggak? Tester. Enak, gitu. Jadi jujur seluruh masakan Indonesia itu diracik oleh istri saya. Gitu. Ini contoh ibu rumah tangga yang sukses ya. Ibu rumah tangga yang sukses itu bukan hanya pandai mengelola di rumah tangga, tapi dia juga bisa menghasilkan cuan. Dan ada yang unik Bu, kalau saya ngajak istri saya ke sebuah restoran dan mencoba sebuah menu, itu lidahnya itu kayak komputer gitu. Jadi setelah dimakan itu dia bisa tahu ingredient atau bahan baku dari masakan ini apa gitu. Dia bisa cerita, oh ini pakai bumbu ini, dan terus pulang kita coba. 2 kali coba itu sukses. Saya bingung juga ini kok punya talent atau bakat seperti itu ya gitu. Jangan-jangan di sini ada Richard Tumba, Enggak. Nggak pernah. Kakak Boga gitu? Nggak masalah. Oh. Ya. Kadang sering itu kan baca buku Lima Rasa ya. Oh Itu iya. kan Resep. resepnya itu pas banget itu. Jadi ketika bumbu-bumbunya tuh ditampilkan kita coba itu memang benar Enak ya? enak gitu. Paling kadang-kadang kan saya bandingkan dengan yang lain. Nanti kalau ini, oh, kurang ini gitu. Dan sering kalau mau menu baru di Launching. itu kita suka datang lagi gitu ke restoran yang memberikan inspirasi gitu. Udah pas belum dia gitu. Kalau udah pas baru kita bisa Launching ya. Launching. Kalau masih 50%, aduh, enggak. Jadi kalau kami jalan-jalan itu bukan hanya sekedar jalan-jalan Bu, kita sering lihat kan kita posting jalan-jalan, tapi sebenarnya kita itu sedang mencari ide ya, katakanlah kita makan di kafe di luar negeri atau di mana, kita mencari ide, tidak hanya ide suasananya, tapi juga menu-menunya dan lain sebagainya itu kita foto, kita catat segala macam, sehingga biasanya setelah pulang dari traveling pasti ada ide-ide baru yang kita terapkan di Vivacity gitu. Itu yang membuat Vivacity terus berkembang, terus berinovasi gitu. Gitu. Oke, Ibu, menarik sekali ya, Bu Poni. Ternyata dari satu menu kemudian menjadi 3 menu, 5 menu, dan lain. Tentunya kerja kerasnya luar biasa. Pernah nggak sih ngalamin bosen gitu? Aduh, besok harus ngeracik ini lagi nih. Aduh, besok saya harus bikin menu ini. Pernah nggak? Kok manusiawi loh bosen itu? Bukan bosan juga, tapi kadang-kadang tuh apa sih yang bisa maksudnya menarik perhatian customer bisa datang lagi. Kira-kira apa yang
bisa saya sajikan gitu. Ini sebenarnya kita juga lagi apa menjadi salah satu menu yang Iya. bakal tayang. Wah, Dan itu kita mungkin dapatnya dari sana lah jauh lah ya. Tapi nanti oke, kita tunggu ya Bu Popon ya launching menu barunya dan nanti kita duluan yang diundang ya tim Humas. Oke. saya Sebelum sesi terakhir masih ada 2 pertanyaan lagi sebetulnya. Saya dulu boleh ya Bu Popon? Bagi Ibu dan Bapak menjadi pengusaha sukses itu kan sebenarnya apa gitu? Apakah hanya soal angka-angka atau cuan-cuan yang mengalir ke pundi-pundi Bapak Ibu yang bisa dinikmati dengan keluarga atau ada nilai lain sih? Kalau disebut sukses sih mungkin terlalu berlebihan juga ya Bu ya. Udah sukses lah Pak. Kalau termasuknya realitanya Aduh, Masya Allah. orang menyebutnya hebat. Cita-cita kami sih sebenarnya membangun usaha ini supaya bisa bermanfaat saja Bu. Pertama bermanfaat untuk menciptakan lapangan pekerjaan karena sekarang ini terus terang banyak masyarakat di sekitar kita yang tidak punya pekerjaan ya. Yang kadang-kadang sedih itu kan untuk makan besok aja tuh mereka masih sulit gitu untuk berpikir besok makannya pakai apa gitu ya. Duitnya tidak punya dan lain sebagainya dan kadang-kadang banyak juga anak-anak yang yatim atau bahkan yatim piatu dan lain sebagainya yang perlu kita tolong. Jadi salah satu kebahagiaan kita kalau kita bisa menciptakan usaha yang bisa membantu menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitarnya dan juga dengan penghasilan yang kita dapatkan yang alhamdulillah ini juga kita bisa sedekah ya mungkin menurut orang lain belum banyak, tapi menurut kita juga kita rutin bantu kalau ada masyarakat di sekitar kita, tetangga kita yang membutuhkan bantuan kita, kita bisa punya kekuatan yang lebih besar lagi untuk bisa membantu sesama kita. Jadi itu yang membuat kita juga itu bahagia. Kemudian satu lagi kita juga membayar pajak Bu, baik pajak PPN atau juga pajak penghasilan. Jadi meskipun ini usaha kecil itu ada pajaknya Bu. Oh ya? Pajak penghasilannya itu 0,5% dari total penghasilan. Oh ya. Kita sudah 0,5%. bayarkan dan tentunya ini juga bisa menambah pemasukan bagi Pemkot Cilegon dan bisa menjadi dana untuk pembangunan kan Bu ya. Mungkin itu. Terakhir Beni, Pak ya, berkenan disampaikan makasih seperti itu untuk seluruh anggota. Tentu ada moto lah ya. Hidup banyak sekali, jadi mari kita manfaatkan hidup kita dengan sebaik-baiknya menjadi manusia yang bermanfaat bagi masyarakat sekitarnya Bu ya. Kalau bisa kita sejahtera itu tidak hanya sendirian, tapi mulai dari karyawan kita yang bekerja dengan kita juga harus sejahtera, kemudian kita punya kelebihan rezeki juga bisa membantu anak-anak yatim, piatu, pesantren dan lain sebagainya. Dan kita percaya bahwa membantu bersedekah dan lain sebagainya itu tidak mengurangi harta kita, justru harta kita juga semakin bertambah. Itulah kebahagiaan yang kita rasakan kalau kita bisa membantu orang lain, itu ada rasa Kepuasan tersendiri Iya. Pak, dari siswi. dan memanage usaha itu gercep Bu gitu ya. Wah, Emang agak lucu juga. Ini ke lapangan ya, lebih ke lapangan. Iya, lebih ke lapangan, ngurusin karyawan. Dan kadang-kadang diam tapi bisa marah juga Bu kalau lihat karyawan yang nggak disiplin, karyawan yang mungkin pekerjanya juga asal-asal, dia juga bisa marah, tapi marah versi istri saya ya. oke. Alhamdulillah selesai sudah bincang hangat kita ya Bu Popon dengan Bapak Alugoro dan Ibu Eni. Seru juga ya Bu ya, bahwa kita jadi terbuka wawasan ini, bahwa memang bisnis itu harus dimulai, nggak boleh mimpi doang gitu, ditaruh di bantal, nanti lagi deh, itu nggak boleh. Jadi harus berani dan harus punya moto bahwa hidup itu hanya sekali, dan sejahterakanlah dirimu, juga orang lain yang kamu mampu sejahterakan. Dan diantara kiat suksesnya orang pebisnis hebat itu, diantaranya mungkin ada
tentukan ide ya Pak ya Bu untuk sesuai minat, kemudian lakukan riset pasar yang mendalam ya kan Bu, seperti mengelola bagaimana untuk mendapatkan supplier yang baik, atau kemudian marketplace-nya di mana gitu, dan kemudian buat rencana bisnis dengan jelas dan anggaran terperinci karena itu menyangkut keuangan orang banyak ya kan, tidak hanya ibu dan bapak. Dan kemudian fokus pada kualitas produk dan pelayanan, tentunya quality control yang sangat memadai itu harus gitu, balance antara quality control dan barang-barang yang kita gunakan. Kemudian manfaatkan teknologi digital dan promosi efektif ya kan Bu. Terus belajar, dan kegagalan itu akan membangun gitu ya Bu ya, membangun jaringan kuat. Jadi saya dan Bu Popan tentu sangat senang sekali mendapat ilmu di siang ini. Satu hal sebetulnya dari semua apa yang Bapak Ibu sampaikan tadi, bahwa bisnis itu tidak hanya melulu dengan manusia, tapi berjual belilah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ada di ayatnya bahwa jual belilah kamu gitu. Bukan Allah mau menjual, tapi dengan lewat sedekah beramal, seperti tadi yang Bapak Ibu sampaikan, bahwa itulah kita bergunanya hanya tidak di dunia, tapi juga nanti di akhirat. Gitu bukan ya? Ada nambahin Bu? Sedikit menambahkan Bu ya. Jadi yang namanya berbisnis, berusaha itu adalah sunnah Rasul. Oh ya, betul. Karena Dagang ya. kalau kita lihat Rasulullah sendiri juga sebenarnya seorang pebisnis ya. Sudah mulai kalau nggak salah usia 12 tahun itu sudah pergi berdagang ke negeri Sam ya. Negeri Sam itu sekarang menjadi Jordania, kemudian menjadi ya di sekitar itulah. Jadi usia 12 tahun aja Rasulullah sudah berdagang. Sampai usia 40 tahun which is beliau menjadi nabi. Artinya sebenarnya Rasulullah menjadi seorang pebisnis itu cukup lama Bu ya, dari usia 12 tahun sampai usia 40 tahun. Dan Islam masuk ke Indonesia sendiri sebenarnya bukan dari kiai, tapi dari para pedagang muslim yang datang ke sini berdagang, tapi sekaligus juga menyiarkan Islam. Bangsa Ujarat. Jadi kalau teman-teman ingin mengikuti sunnah Rasul ya harus juga selain menjadi karyawan juga menyiapkan diri menjadi seorang pebisnis Bu. Dan pebisnis itu adalah pahlawan ya saat ini ya Bapak Ibu, di tengah banyaknya pengangguran itu dengan kita berusaha kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan yang bisa membantu pemerintah juga dan bisa membantu masyarakat, dia bisa bekerja, dia bisa makan dan lain sebagainya. Dan pebisnis itu juga mulia karena dia memberikan pekerjaan dan makan juga, dan insya Allah itu akan menjadi amal jariah kepada kita. Dia bisa beribadah Ibu ya, beri pekerjaan, makan, dia bisa beribadah dan lain sebagainya. Insya Allah itu juga bisa menjadi amal jariah kita yang nanti juga kita bisa menikmatinya nanti di akhirat. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Kami dari tim Humas Foriska terima kasih. Kami juga terima kasih nih Bapak Ibu. Inspirasi bagi kami ya, bagi kami. Jadi mudah-mudahan dari pertemuan ini, dari wawancara di sini itu ada manfaatnya selain untuk Ibu Foriska juga untuk masyarakat gitu ya. Gitu. Mudah-mudahan kami juga bisa mengikuti inspirasi dari Bu Eni dan Pak Ludoro gitu. Jadi moto kami itu kan Foriska itu wahana silaturahmi pensiunan bahagia. Wah, gitu. lagi dong, lebih luar biasa. Bahagia dan sejahtera. Ya, Foriska wahana silaturahmi pensiunan bahagia. Oke, sekali lagi terima kasih Bapak dan Ibu. Semoga semakin menggurita dan berkah tentunya, menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih banyak lagi di tahun-tahun berikutnya. Saya Ibu Ida Deni, Popon Haris, mengucapkan terima kasih banyak. Salam. Terima kasih.